Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, aku punya Two of Pentacles. Dua koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman, sebagai energi pembuka, dua koin ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan dan keseimbangan. Ya, jadi untuk masalah kehidupan, aku rasa secara garis besar banyak kehidupan kamu yang cukup stabil ya teman-teman. Ya, stabil dalam arti semua hal gitu ya, ekonomi kah, ya rumah tangga kah, asmara, kesehatan, semuanya lebih cukup baik. Nah, tetapi yang namanya kehidupan wajar ya, ketika berharap agar kehidupannya itu bisa lebih meningkat, kehidupannya bisa lebih baik, ingin lebih sukses. Kita akan lihat teman-teman, apakah mungkin sebuah keinginan dan harapan itu bisa terwujud dan bisa tercapai dalam pekan ini, ya. Seperti itu, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, aku punya Queen of Wands. Ada Ratu Tongkat, teman-teman. Ratu Tongkat ini muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan bahwasanya potensi dan peluang untuk sukses berhasil aku rasa cukup terbuka lebar, teman-teman. Ya. Nah, sekarang tergantung dari diri kamu nih. Ya, ketika peluang dan kesempatan akan datang kepada kamu dan bagaimana cara kamu untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Ketika kamu tidak dapat mampu untuk memanfaatkan sebuah kondisi yang ada dengan baik, teman-teman, maka ya aku rasa akan sangat masih jauh banget ketika kamu berharap ingin lebih sukses. Karena kesuksesan itu ya timbul dari diri kamu terlebih dahulu. Kamu yang bisa menciptakan, kamu yang bisa meraih, ya, kamu yang bisa mewujudkan itu, teman-teman. Ketika ada ikhtiarnya, ketika ada doanya, teman-teman, maka aku rasa nggak ada yang nggak mungkin. Ya, cepat ataupun lambat kamu akan bisa meraih. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Two of Swords. Ini pesanan semesta untuk kamu, teman-teman. Dua pedang ini kartu yang menggambarkan tentang kamu harus memproteksi. Kali ini kamu harus memproteksi. Bukan hanya memfilter, tetapi kamu harus memproteksi. Karena selama ini kalau dikatakan mungkin beberapa kegagalan yang sering kamu dapatkan, kamu terima ini, teman-teman. Ini terjadi karena adanya orang-orang yang mungkin bisa aku katakan ya bermanipulatif, oke, bermuka dua, dan bahkan memang cukup benar-benar menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya terhadap kehidupan kamu, kebenciannya terhadap kehidupan kamu. Ya, terkadang orang-orang yang berenergi negatif harus kamu tinggalkan, teman-teman. Ya, bukan berarti kamu memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka gitu ya. Tetapi ada baiknya ketika kamu memutuskan untuk tidak berhubungan, tidak berbenturan langsung dengan mereka. Karena nggak ada artinya juga nih. Ya, ketika kamu berbenturan dengan mereka, yang ada juga pasti bakal dosa terus nih. Ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Nine of Pentacles, 9 koin, teman-teman. Oke, 9 koin muncul hadir ya sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Dari kartu keempat ini, teman-teman, aku semakin yakin banget tentang sebuah kondisi kehidupan kamu yang akan berubah, ya, tentang sebuah harapan dan
keinginan kamu ya, ingin lebih sukses, ingin lebih berhasil, semuanya insya Allah akan kamu dapatkan. Bisa kamu dapatkan, bisa kamu raih kok. Ya, dan kali ini juga kamu harus menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya gitu teman-teman. Ya, jangan pernah merasa cukup puas dengan apa yang sudah kamu dapatkan, tetapi harus selalu bersyukur ya. Dengan kamu selalu bersyukur, ya mudah-mudahan rezeki yang kamu harapkan, yang kamu inginkan akan kamu dapatkan, akan kamu raih ya seperti itu. Karena dari kata keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana rezeki yang luas nanti akan kamu dapatkan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Oke. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Wands, 10 tongkat. 10 tongkat muncul hadir sebagian reci pembuka teman-teman. Terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan finansial ekonomi teman-teman Aquarius. Dari kartu pertama ini memang dapat aku akui ya, mohon maaf mungkin ada beberapa teman-teman Aquarius yang sedang mengalami adanya sebuah ketidakstabilan untuk masalah keuangannya. Sedang terpelenggu dengan beberapa masalah, tetapi kamu sedang berupaya, berusaha banget untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Baik itu hutang piutang, baik itu mungkin kamu habis ditipu oleh seseorang, ya, sedang memperjuangkan hak, ya seperti itulah. Oke, kita akan lihat dalam pekan ini bagaimana kondisi keuangan kamu yang sebenarnya, teman-teman. Apakah ada kabar baik ataupun mungkin kebalikannya, ya. Nah, aku punya Fake of Wands, Fake of Swords, mohon maaf. Dari kartu pedang ini, teman-teman, memang mau nggak mau, kamu dituntut untuk lebih bekerja keras lagi. Kamu dituntut untuk lebih berjuang lagi, teman-teman. Kemudian harus siap gitu loh, ya, dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Tidak dapat dipungkiri ya, yang namanya rezeki itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ya wajib dan harus ada action yang dilakukan, teman-teman. Dan dari apa yang aku lihat pada kartu kedua ini ya memang cukup menggambarkan hal yang demikian tentang bagaimana sih perjuangan-perjuangan kamu itu juga gitu ya, kerja keras kamu ya, ikhtiar kamu. Dan kemudian aku punya The Sun, teman-teman. Sebagai energi penutup, The Sun ini kartu yang sangat istimewa ya kalau aku katakan. Kenapa? Ya, kartu ini selalu saja identik dengan bagaimana kondisi keuangan kamu nanti akan benar-benar berlimpah, teman-teman. Tentang bagaimana kamu akan terlepas dari semua masalah-masalah ini. Baik utang piutang yang berpotensi akan selesai ketika rezeki kamu benar-benar luas, ketika rezeki kamu benar-benar berlimpah, teman-teman. Kemudian bisa jadi ketika perjuangan kamu ingin mendapatkan hak, merebut hak kamu kembali ketika mungkin kamu habis ditipu oleh seseorang, teman-teman, ya maka niscaya perjuangan yang kamu lakukan gak sia-sia, kamu akan memperoleh kembali hak kamu. Ya, disinilah kamu akan mendapatkan segala sesuatunya. Jadi untuk masalah keuangan atau rezeki, ya insya Allah bagus ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Dan aku punya Three of Swords ya, 3 pedang teman-teman. Aku punya Strength dan aku punya Three of Pentacles. Oke, mohon maaf tidak dapat dipungkiri ada sebuah kekecewaan, pengkhianatan, cinta segitiga, cinta terlarang, teman-teman, dan bahkan sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang mungkin dalam fase yang cukup kritis nih. Ya, dia sudah meninggalkan kamu ternyata karena adanya pihak ketiga. Oke, no problem, nggak masalah teman-teman. Karena yang aku lihat nanti bakal ada sebuah penyesalan nih. Ya, bakal ada penyesalan dan dia bakal kembali kepada kamu. Dia merasa memang apa yang mungkin dia jalani itu sesuatu hal yang salah, teman-teman. Sesuatu hal yang salah dan dia merasa bahwasanya dia ingin mengakhiri apa yang mungkin sudah dilakukan terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, berarti potensi kalau memang adanya pihak ketiga, teman-teman, dia bakal kembali. Ya, dan bahkan ketika dia sudah pergi, dia bakal kembali kepada kamu. Kamu gak usah khawatir, teman-teman. Ya, dan kemudian untuk masalah hal-hal yang lain, ya memang harus lebih bersabar, teman-teman. Seperti memang di dalam kehidupan rumah tangga kamu sedang banyak ujian. Ya, harus semangat. Next.
Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, aku punya Death. Kemudian aku punya Seven of Swords. Aku punya Two of Wands. Oke. Nah, mengenai tentang hubungan berpacaran kamu teman-teman, hati-hati, waspada. Ya, dia orang yang sangat toksik, suka manfaatin teman-teman. Di sini kamu harus apa ya? Ya kalau aku katakan sih kamu harus keluar dari zona tersebut gitu. Ya, kamu harus keluar meskipun terlihat kamu bimbang, ragu. Ya, ragunya mungkin bisa jadi kamu ingin keluar, tetapi seolah-olah memang pikiran kamu tuh nggak bisa melupakan dia, teman-teman. Tetapi hati kamu sudah bergejolak, ya. Jadi ketika kamu nanti pergi meninggalkan dia, teman-teman, bakal ada sebuah penyesalan yang akan sangat mendalam ya. Ketika apa? Ya ketika mungkin menurut dia kamu orang yang selama ini sudah dia sia-siakan. Jadi seperti itu ya. Pada intinya jangan takut di dalam mengambil sebuah tindakan ketika memang hubungan yang kamu rasa kamu jalani itu teman-teman itu nggak benar. Gitu ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini ya sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya The Hierophant, Six of Pentacles, dan ada Four of Cups. Oke, mengenai tentang kehidupan asmara teman-teman ya, aku melihat bakal ada sebuah perjodohan ya, ataupun dikenalin gitu ya. Mungkin bisa jadi kamu bakal dikenalin oleh seseorang ya, mungkin teman ataupun keluarga ya. Yang jelas memang dia orang yang mungkin cukup baik nih menurut mereka, teman-teman. Ya belum tentu menurut kamu nih, karena yang aku lihat memang kamu masih ngerasa bimbang. Kamu masih merasa ragu terhadap sebuah keputusan yang bakal kamu ambil, teman-teman. Ya mungkin memang kondisinya saat ini sedang terjadi gitu sih. Lalu apa yang harus kamu lakukan, teman-teman? Jangan terburu-buru ketika kamu memang sudah merasa masih bimbang, teman-teman. Ya nggak terlalu yakin ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru di dalam mengambil sebuah tindakan, sikap ya teman-teman untuk menerima dia. Mungkin seperti itulah ya. Jadi ya kalau masalah dekat terlebih dahulu sambil mengenal tentang bagaimana sikapnya, tentang bagaimana semua kehidupan dia secara lebih dalam, itu sangat penting. Dan itu bagus teman-teman. Ya, ketika sudah tahu dan memahami tentang orang yang ternyata berkomitmen ataupun tidak, ya itu nanti kamu yang bakal mengambil sebuah tindakan selanjutnya. Oke? Yang paling terpenting adalah tetap hati-hati. Oke, next. Poin terakhir ya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Six of Swords, 6 pedang, ada Ace of Wands, kartu tongkat, dan aku punya The Fool, teman-teman. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, sebenarnya yang aku lihat ya, kamu sudah diperingatkan nih. Ya, jangan abaikan orang-orang yang selalu memberikan sebuah saran-saran yang baik nih, teman-teman. Ya, walaupun memang segala keputusan itu ada di tangan kamu, ya. Sepertinya memang seseorang yang saat ini bersama kamu itu berpotensi energinya cukup negatif, berpotensi ya. Karena apa? Ya karena banyak orang yang sudah memperingatkan kamu jangan menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia. Ya, baik teman ataupun keluarga. Yang aku lihat seperti itu. Ya, kenapa? Karena dari kartu ini teman-teman yang aku lihat memang hubungan yang akan kamu jalani akan begitu banyak masalah, ujian, ya. Dan bahkan hubungan yang bisa jadi berpotensi tidak bakal direstui itu yang pertama. Kemudian bisa jadi juga memang hubungan yang kamu jalani nantinya teman-teman enggak sama sekali ya akan kamu temukan yang namanya kebahagiaan. Hal-hal yang mungkin selama ini kamu harapkan itu enggak sesuai dengan ekspektasi nanti yang akan terjadi teman-teman. Ya jadi mungkin seperti itu. Oke. Next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya. Oke. Nah, aku punya tanggal 17, 29, 28, tanggal 9, 16, 21, tanggal 6, 12, tanggal 7, 20, 23, dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.